Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya lagi menemui seorang advokat profesional muda dinamis, Bapak Krisna Harimurti SH MH. Bapak Krisna Harimurti ini saya ingin berbincang dengan beliau tentang profesionalisme sebuah profesi. Selamat jumpa Pak Krisna. Coba Pak Argo, selamat pagi, sehat selalu. Ya, Mas Krisna, ini saya ingin komentar Anda karena khususnya karena Anda seorang advokat ya, apalagi Anda juga sebagai ketua organisasi advokat. Saya lihat beberapa Anda mengetuai organisasi profesi ini, tapi yang spesialis tanah dan properti Anda pegang juga ini. Ini saya di lapangan melihat perlu nggak menurut Anda seorang advokat itu menjaga marwah advokat, Pak? Ya, perlu Pak, Oh, perlu ya? karena marwah itu kan sesuatu hal yang fundamental ya. Iya, iya, iya. Kalau advokat tidak menjalankan fungsinya sebagai pembela yang mempunyai fondasi dasarnya apa? Ya, Integritas moral. ya, Marwah itu kan sama halnya seperti sesuatu fondasi yang melekat dan mendasar. ya, Jadi kalau advokat tidak punya marwah tentang penegakan hukum, khususnya punya integritas moral, ya untuk apa ya, 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 melakukan pembelaan yang maksimal untuk kepentingan hukum klien, kan begitu ya, Pak. ya, ya, ya. Karena masyarakat awam kan lalu eh, bisa menilai, bahkan masyarakat kan semakin pandai ini, tidak semakin bodoh, bahwa penegak hukum kok malah dengan caranya melanggar hukum, itu gimana ini? Kadang kata-kata itu kan sering digunakan, Ya, yang membuat justru mereka lah yang melanggarnya, ya, ya, karena tahu cara aturan mainnya. ya, Dan justru orang-orang yang tahu hukum lah yang sering juga melakukan pelanggaran itu sendiri, ya, sehingga penegakan hukum itu mestinya ujungnya adalah tentang kepastian hukum, ya. menjadi tidak pasti ketika itu disalahartikan, kan begitu, atau digunakan untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu. Ya, 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 Nah, banyak kan praktek-praktek jual beli perkara, ya, praktek-praktek mafia, mafia itu kan kejahatan yang luar biasa, ya, ya, sehingga penegakan hukum yang seperti ini ya harus dihindari Pak Argo. ya, 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 ya. Karena kita tahu jangan sampai ada penegakan hukum yang muaranya pada penegakan yang tidak sesuai dengan marwahnya, kan begitu. Ya, 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 ya. Karena saya juga melihat bahwa praktek-praktek tadi sudah disinggung mafia tanah, mafia kepailitan, segala itu kan memang orang-orang yang memang tahu banyak tentang hukum, bahkan dia sudah menguasai lalu kesannya memain-mainkan itu ketika itu berlangsung terus-menerus, masyarakat kan nanti bisa tidak percaya dengan advokat itu, Pak, kalau mereka terlibat langsung dalam permainan itu. Kan sudah lama kan begitu. Oh iya, Makanya ada istilah masyarakat awam itu, kalau punya masalah hukumnya lebih baik jangan sampai daripada nanti kita ke advokat mau ngejar kambing kehilangan sapi sekandang-kandangnya, kan begitu. Itu kan istilah yang dibangun oleh masyarakat sendiri kan. lapor kehilangan sapi malah kehilangan sekalian kandangnya gitu ya. Itu kan justru merugikan. Ya. Yang dirugikan siapa? Itu kan masyarakat itu sendiri kan Pak. Makanya ya bagaimana kita sebagai advokat menempatkan situasi itu dalam realnya, khususnya integritas atau marwah itulah yang utama. Perlu nggak advokat itu punya marwahnya sebagai penegak hukum yang justru punya integritas moral? Sangat perlu sekali Pak. Kalau enggak ya itu tadi seperti kereta api tidak ada relnya, waton lucu saja, tidak belok, tidak kanan, dan tidak tahu fondasinya, sehingga ya itu tadi turbulensi atau penegakan hukum yang sangat carut marut tentunya begitu. Ya. Terakhir Mas Krisna, harapan Anda seperti apa ini ketika sampai titik sekarang ini fakta di lapangan banyak
advokat juga yang terlibat dalam praktek-praktek mafia gitu. Itu menurut Anda harapan Anda seperti apa ini? Ya harapan saya Sebagai ketua organisasi advokat itu maksud saya. sebagai ketua PKHBKP Pak, Ya. Persatuan Hukum Konsultan Pertanahan Konstruksi dan Properti, saya mengharapkan khususnya bagi anggota PKHBKP yang memegang integritas itu Pak. Tapi untuk rekan-rekan yang lain ya monggo. Ya, Prinsipnya integritas moral itu dibangun dengan dasar nurani. Nurani itu adalah kedekatan dengan sang pemilik kehidupan itu. Maka Oh. kembalikan itu semua. Itu Kalau- penting itu ya. Ya kalau itu pun tidak menjadi rujukannya, ya semau-maunya kan. Iya, iya. Karena kan tidak ada batasnya tadi Pak. Iya, iya. Maka kita harus mengembalikan marwah itu sangat dalam Ya. sebagai spiritual kata Pak Argo tadi. Iya, iya. Maka juga dia kembalikan kepada pemilik yang kalau dia memiliki spiritual yang tinggi pada pemilik hidupnya kan bagaimana. Iya, iya. Kalau ini mau diteruskan sampai mana ujungnya, apa yang mau dikerjakan? Pada akhirnya kehidupan ini pada ujungnya adalah suatu kematian, kan itu saja. Iya, iya. Maka profesi ini adalah profesi yang mulia, Iya, officium nobile, iya. membela orang yang membutuhkan dan orang yang lemah. Itu prinsipnya Pak. Oke, Mas Krisna. Nanti lain kali saya akan menemui Anda lagi di topik yang lain. Matur nuwun, Mas. Terima kasih Pak. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.